Halo semuanya, apa kabar? Selamat sore. Halo Rika, Halo baik Rika, baik. Iya, gimana nih? Mau diperkenalan terlebih dahulu ya, biar teman-teman yang lihat YouTube kita pada tahu. Ya, dimulai dari aku. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Nah, aku mau perkenalan diri terlebih dahulu. Nama aku Rika Fadila Zahra dengan NIM akhir 037. Mungkin Nisrina bisa lanjut. Ya, halo, namaku Nisrina dengan NIM akhirnya 003. Adin bisa lanjut. Halo semuanya, namaku Ganesha Adin Marsala dengan NIM 044. Bisa dilanjut Afni. Halo, nama aku Nur Afni Amalia dengan NIM akhir 41. Dan yang terakhir ada anggota terakhir kita yang cowok. Bisa perkenalan dulu Abdillah. halo semuanya. Saya Abdillah Habib dengan NIM akhir 025. Oke, makasih ya teman-teman yang udah memperkenalkan diri. Nah, teman-teman yang lihat YouTube kami ini, pada kesempatan kali ini kelompok 5 ini mau mengadakan diskusi tentang pengelolaan kelas. Nah, nanti ada beberapa topik-topik pembahasan mengenai pengelolaan kelas. Nah, yang pertama sebagai pemancing topik itu aku mau jelasin dari definisi menurut para ahli terlebih dahulu. Nah, kalau dari definisi menurut para ahli, ini aku serap dengan dua tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengelolaan kelas. Yang pertama itu dari Suharsini Arikunto, itu pendapatnya dikemukakan pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas itu dilakukan oleh penanggung jawab kelas. Nah, di mana dia mengelola kelas itu untuk membantu agar kondisi belajar mengajar di dalam kelas itu lebih optimal. Nah, menurut beliau pengelolaan kelas itu ada dari dua segi. Nah, yang segi yang pertama itu lebih ke siswanya sendiri, dan yang segi kedua itu pengelolaan fisik. Pengelolaan fisik ini lebih ke ruangan, perabot, alat pelajaran yang digunakan selama belajar mengajar supaya kondisi dalam kelas ini menjadi kondusif dan optimal dan lebih terarah. Nah, yang kedua itu aku juga setuju dengan pendapatnya Pak Depi Darta. Nah, beliau ini mengutip dari pendapatnya Louis dan Mary yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas ini adalah suatu proses seleksi dengan menggunakan alat-alat yang tepat terhadap problema dan situasi kelas di sesuatu situasi di kelas. Nah, di dalam hal ini guru lebih berperan utama untuk menciptakan kondisi kelas supaya nyaman, kondusif, tenang, dan kegiatan belajar mengajar di dalamnya ini lebih berjalan dengan lancar begitu loh. Sama seperti yang Suharsini Arikunto tadi sih, kayak selaras aja gitu pengertiannya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu definisi dari pengelolaan kelas yang lain mungkin? Adin? Izin masuk, Kak. Iya, silahkan. Menambahkan definisi pengelolaan kelas. Jadi ada menurut Hadari Nawawi pada tahun 1989. Jadi menurut Hadari Nawawi ini mengatakan bahwa kegiatan manajemen atau pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal. Jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum. Jadi mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Jadi terima kasih. Wah, makasih nih Mbak Ganesha yang udah nambahin. Keren sih pengertiannya, jadi
kita lebih bisa melihat dari sisi pandang yang lain gitu ya. Nah, kalau disimpulin dari ketiga tokoh tadi itu berarti kesimpulan dari pengelolaan kelas itu sendiri itu secara sederhananya adalah pengelolaan kelas itu merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran dan kepentingan kelas supaya kelasnya ini lebih optimal, dijalankan dengan cara bertahan lama dan mempertahankan ketertiban kelas gitu. Teman-teman mungkin ada pemicu atau pematik obrolan lagi, diskusi lagi? Ada nggak? Izin bertanya, Rika. Silahkan. Jadi pertanyaannya yaitu, menurut teman-teman bagaimana sih ciri-ciri kelas yang tertib dan berkarakter baik? Seperti itu, Rika. Mohon dijawab ya. Terima kasih. Terima kasih, Adin. Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab nggak pertanyaan dari Adin ini? Pertanyaannya menarik nih. Ciri-ciri kelas yang tertib dan berkarakter. Izin masuk, Rika. Ya, Aku mau silakan. jawab, boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, makasih. Iya. Jadi menurut sumber yang aku baca, kalau ciri-ciri kelas yang tertib sama berkarakter baik itu ada pendapat yang lain, ada pendapat dari tokoh yang sama kayak yang Rika jelasin tentang definisi tadi, yaitu Bapak Suharsimi Arikunto. Nah, beliau berpendapat bahwasannya ciri-ciri kelas yang tertib itu di dalamnya terdapat pribadi-pribadi anak yang nantiasa bekerja dan belajar secara aktif. Jadi mereka itu belajarnya secara cepat dan masing-masingnya tuh mengetahui peran dan tugasnya. Jadi nggak ada anak yang di kelas tuh nggak tahu tugasnya apa gitu loh. Kalau yang dikasih guru itu kan kadang kita kalau di kelas kan ada yang lupa ya. Kayak, besok nih pelajarannya apa gitu. Nah, kalau di kelas yang tertib itu nggak ada anak yang kayak gitu. Terus kelas yang tertib juga mengandung, di dalamnya terkandung anak-anak yang dalam mengumpulkan tugasnya itu secara tepat waktu gitu. Jadi nggak ada yang terlambat, nggak ada yang kelewat deadline. Jadi anak-anaknya itu emang udah tertib sama udah ngerjain tugasnya tuh cepat gitu loh. Nah, terus tadi yang ditanyain bukan cuma ciri kelas aja ya. Jadi ada ciri kelas sama kelas yang tertib sama yang kelas berkarakter baik. Nah, itu ada dua pendapat. Ada dua. Jadi yang pertama kan ciri kelas yang tertib, nah yang kedua itu ciri kelas yang berkarakter baik. Pendapatnya sama dari Bapak Suharsimi Arikunto. Dalam kelas yang berkarakter baik itu ada 3 hal yang menjadi acuan, yaitu speed, simple, dan self confidence. Nah, yang pertama speed atau kecepatan, yaitu anak-anaknya yang di dalam kelas itu masing-masingnya memiliki belajar, memiliki proses menerima bahan ajar itu tergolong cepat gitu. Yang kedua ada simple, yaitu organisasi kelas dan materi belajar dibuat menjadi lebih sederhana, mudah dicerna oleh anak, sehingga situasi kelas pun menjadi lebih kondusif. Yang ketiga itu ada self confidence atau kepercayaan diri. Jadi anak yang berada di dalam kelas yang berkarakter baik itu pribadinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga ketika belajar pun mereka memiliki motivasi yang tinggi dan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi gitu loh motivasinya. Jadi masing-masingnya tuh sudah memiliki plan ke depannya agar meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Gitu, Rika. Wih, keren nih penjelasannya dari Nisrina. Keren juga pertanyaannya, Ganisa. Terus, BTW ada yang mau tanya lagi nggak? Biar diskusinya makin seru. Ada nggak? Aku mau nanya nih, Rika. Boleh. Keterampilan apa saja yang diperlukan dalam pengelolaan kelas? Nih, Nah, tolong jawabannya. makasih Abdillah buat pertanyaannya. Mungkin ada yang mau jawab nggak? Pertanyaannya ini biasanya basic banget ya ini. Sering banget ditanyain. Pasti kita sebagai calon pengajar tahu lah. Ya, siapa yang mau jawab? Izin masuk ya. Iya. Aku sedikit
jelasin tentang keterampilan apa sih yang diperlukan dalam pengelolaan kelas. Tapi sebelum itu mau bahas keterampilan pengelolaan itu dibagi 2 jenis keterampilan. Yang pertama itu ada keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Terus yang kedua ada keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Terus selanjutnya keterampilan apa sih yang diperlukan dalam pengelolaan kelas? Itu yang pertama ada keterampilan untuk menganalisis serta memodifikasi tingkah laku. Seorang guru itu perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah. Terus seorang guru juga harus berusaha memodifikasi tingkah laku tersebut dengan pemberian penguatan secara sistematis. Dan yang kedua itu keterampilan untuk memberikan petunjuk yang jelas. Petunjuk yang diberikan oleh guru itu harus bersifat langsung dengan bahasa yang jelas dan tidak membingungkan serta dengan tuntutan yang wajar. Dan yang ketiga itu ada keterampilan untuk memusatkan perhatian. Memusatkan perhatian itu dapat dilaksanakan dengan cara menyiagakan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Proses penyiagaan siswa itu yakni dengan menciptakan suasana belajar yang menarik sebelum guru menyiapkan pertanyaan atau topik pelajaran. Selain itu, menuntut tanggung jawab siswa juga perlu dilakukan dengan komunikasi yang jelas dari guru mengenai tugas siswa. Hal ini itu perlu sangat penting dalam mempertahankan pusat perhatian siswa. Dan yang terakhir, kemampuan yang diperlukan itu kemampuan untuk menegur. Kemampuan ini diperlukan karena tidak semua tingkah laku yang mengganggu dalam proses pembelajaran di dalam kelas dapat dicegah atau dihindari dengan baik. Sehingga guru harus melakukan teguran secara verbal atau memperingatkan siswa begitu. Wah, keren banget ya penjelasannya dari teman kita Afni. Wah, aku jadi punya pertanyaan lagi nih. Biasanya kalau di dalam kelas itu pasti sering terjadi permasalahan-permasalahan kan. Jadi kayak kendala yang mengganggu jalannya kelas gitulah. Terus aku mau tanya nih, permasalahan-permasalahan apa sih yang biasanya terjadi di dalam kelas? Mungkin bisa dari perspektif sisi pendidiknya maupun perspektif peserta didiknya ya. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan contoh sekaligus solusinya sekalian gitu. Ada nggak yang bisa jawab? Permasalahannya biasanya itu yang pertama, guru kurang menguasai materi untuk pembelajaran yang mengakibatkan peserta didik tidak paham. Solusinya yaitu guru lebih sering membaca dan mempelajari dengan detail apa yang akan dia ajarkan kepada siswanya, sehingga pada waktu pembelajaran berlangsung semua bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua ada guru kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar yang mengakibatkan murid merasa jenuh dan kurang memperhatikan. Solusinya yaitu adalah guru harus sering melatih diri untuk lebih banyak berkreasi dalam mengajar. Kemudian yang ketiga ada kurangnya kesiapan guru dalam mengajar terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam dunia pendidikan. Solusinya yaitu guru harus bersiap diri atas segala kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kemudian yang keempat ada kurangnya konsentrasi siswa. Konsentrasi siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu yang pertama adalah lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah faktor dari sekelilingnya. Misalnya anak diberi tugas menggambar. Kemudian ada yang kedua adalah psikologi. Faktor psikologi anak juga bisa mempengaruhi konsentrasi anak. Kemudian yang ketiga ada internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri sendiri. Kemudian permasalahan yang lainnya ada kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Guru kurang bersahabat dengan siswanya yang cuma membuat hubungan terasa jaraknya. Solusinya yaitu guru harus mampu mengenali semua karakter siswanya sehingga mampu memberikan solusi atas apapun yang dialami oleh siswanya. Mungkin itu aja Rika yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wah, makasih Abdillah atas jawaban dari pertanyaan saya tadi.
keren-keren nih ternyata. Mungkin karena kita udah banyak banget diskusinya, satu kali lagi pertanyaan ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan buat penutup. Aku mau tanya, Mm-mm. jadi ruang kelas yang dianggap sebagai kelas yang ideal itu kayak gimana sih, Rika? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oh ya, mungkin ada yang bisa jawab nih. Pertanyaannya keren nih. Izin masuk, Rika. Boleh, silahkan, Ganesha. Sebelumnya aku mohon maaf ya karena off kamera karena di sini lagi hujan dan sinyalnya jelek. Aman. Maaf juga kalau suaranya kurang jelas gitu ya karena berisik. It's okay, silahkan. Langsung aja ya menjawab pertanyaan dari Miss Rina mengenai pengaturan kelas yang ideal atau yang baik itu seperti apa, gitu ya Miss Rina? Iya gitu. Baiklah, tapi sebelum jawab itu, aku pengen menyampaikan sedikit nih mengapa pengaturan kelas yang baik itu penting bagi proses pembelajaran. Jadi, pengaturan kelas yang baik atau ideal itu penting karena berpengaruh pada proses pembelajaran. Kelas yang rapi, bersih, wangi, dan sebagainya itu akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tenang gitu ya. Terus, begitu pula sebaliknya, kelas yang kotor, berantakan, dan mungkin berbau tidak sedap gitu karena banyak debunya gitu kan juga akan menciptakan kelas yang suasana belajar yang tidak nyaman gitu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penataan ruang kelas yang ideal juga mendukung suksesnya proses pembelajaran. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya penjelasan sedikit mengenai pentingnya penataan ruang kelas yang ideal terutama bagi proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya menjawab pertanyaan Miss Rina tadi, bagaimana penataan ruang kelas yang ideal itu berkaitan dengan 5 kriteria. Yang pertama ada penataan kelas akan baik jika menunjang efektivitas proses pembelajaran. Seperti yang tadi aku sampaikan, bahwa penataan kelas berpengaruh pada proses pembelajaran. Salah satunya menunjang efektivitas proses pembelajarannya. Kemudian seperti apa sih penataan kelas yang baik ini? Contohnya misal meminimalisir benda-benda atau media yang tidak terlalu bermanfaat bagi pembelajaran. Misalnya nih ada kursi-kursi atau meja-meja yang tidak terpakai di dalam kelas. Jadi kursi atau mejanya itu diusahakan sesuai dengan jumlah peserta didik aja, bisa jadi meja dan kursinya itu bisa dikeluarin dulu gitu kalau ada yang kosong karena biasanya hal ini tuh bisa mengganggu fokus pembelajaran gitu. Nah kemudian yang kedua kriterianya ada penataannya bersifat fleksibel. Nah penataan kelas ini diusahakan tidak monoton gitu. Biasanya kan tiap pengajar memiliki karakter sendiri gitu ya dalam mengajar. Yang karakter ini tuh udah disesuaikan dengan media pembelajarannya. Misalnya ketika ada satu pembelajaran yang mengharuskan praktek, maka kelasnya bisa diubah dengan rupa sehingga bisa menjadi ruang yang nyaman saat praktek berlangsung gitu. Misal ikuti prakteknya gitu. Kemudian yang ketiga ada penataan fasilitas kelas. Jadi penataan ruang dan fasilitas kelas ini harus mampu membantu meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Misalnya seperti proyektor, menggunakan proyektor gitu ya, atau proyektornya ini diletakkan di tempat yang tidak mengganggu gitu. Atau mungkin dengan hal-hal yang media atau media-media yang bisa memicu motivasi belajar peserta didik gitu. Kalau pakai proyektor gitu kan bisa menampilkan video-video gitu ya di depan kelas gitu. Kemudian yang keempat adanya media. Jadi ketika siswa belajar mengenai suatu materi perlu ada fasilitas atau media. Jadi teman-teman yang terakhir ada penataan ruang kelas yang nyaman. Penataan ruang kelas ini kembali lagi pada pengajar yang menentukan proses pembelajarannya itu akan seperti apa gitu.
Jadi jika pengajar ingin menanamkan karakter yang saling bekerja sama dalam untuk peserta didiknya gitu ya, maka penataan kursi dan mejanya itu dibuat berkelompok sehingga bisa memudahkan peserta didik misal dalam berdiskusi gitu dan bekerja sama. Selain penataan meja, kursi gitu, penataan kelas juga perlu memperhatikan segi keamanannya dan kenyamanannya. Misalnya dari segi keamanannya, kursi dan mejanya yang digunakan itu benar-benar aman, misalnya tidak rusak gitu, tidak membuat celaka. Dalam artian harus layak. Halo. Ya. Iya. Oke, itu tadi jawaban Halo. dari. Iya, masih bisa didengar suaranya, Din? Ya, mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan Miss Rina tadi ya. Udah terjawab belum, Miss? Kurang lebihnya seperti itu, udah ada gambarannya kan? Nah, mungkin karena ini kita udah ngebahas 5 topik nih, maksudnya 5 bahan diskusi nih. Nah, diskusi kita tadi kan tentang pengelolaan kelas. Jadi aku mau simpulin dikit ya. Jadi kesimpulannya itu pengelolaan kelas itu dilakukan oleh penanggung jawab kelas. Nah, pengelolaan kelas bagi kelas ini, keberlangsungan hidup kelas ini penting banget. Soalnya dengan pengelolaan kelas, kehidupan kelas itu akan lebih tertata dan ada banyak cara untuk kita sebagai pengajar itu bisa melakukan pengelolaan kelas. Nah, yang sudah seperti yang dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 5 tadi, itu mungkin bisa dipelajari atau dipahami lebih lanjut ya. Nah, itu aja sih diskusi dari kelompok 5 ini. Jadi, udah disimpulkan ya tadi. Mungkin dari teman-teman yang melihat video ini, semoga bisa memahami apa yang kelompok kami diskusikan dan juga menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Nah, itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika banyak salah-salah kata, kami juga mohon maaf sekali lagi. Oke, itu aja. Terima kasih telah melihat. Dadah. Teman-teman bisa dadah semua. Dadah. Terima kasih.